para pemuda yang memang mestinya punya kreativitas yang baik, yang bisa membanggakan bangsa dan negara, ini malah dugaannya disalahgunakan. Malah ini jadi bahan untuk eksploitasi, juga dijadikan mata pencaharian. Saya juga mengapresiasi ya jiwa besar dan sportivitas dari Denny Sumargo yang menyampaikan melalui saya ya permohonan maaf kepada keluarga, Mbak, Mas. Berdiri sendiri, kemudian dia peluk pemilik rumah sakitnya, mengucapkan terima kasih gitu. Setelah itu dia ajak pemilik rumah sakitnya tuh untuk jalan ke depan gitu. Pemirsa, belakangan ini muncul fenomena mengemis di media sosial atau yang lebih dikenal dengan ngemis online yang beredar luas di platform TikTok. Aksi tidak wajar yang beredar di masyarakat itu hingga viral dan menjadi perbincangan warganet. Dalam video yang beredar, dalam setiap aksinya, para konten kreator tersebut berusaha menarik perhatian penonton untuk mendapatkan uang dengan memanfaatkan fitur gift yang ada di platform tersebut untuk kemudian ditukar dengan uang. Untuk menarik perhatian, para konten kreator tersebut menggunakan talent para orang tua atau wanita parubaya untuk melakukan siaran langsung sambil mandi lumpur atau air keruh hingga waktu yang tidak ditentukan. Aksi tersebut sontak menuai kontroversi di masyarakat luas. Tidak butuh viral pokoknya ya, saya hanya butuh uang buat senang-senang saya guys. Saya tidak butuh viral atau apa yang lain, saya butuh uang. Buat senang-senang aja di sini guys, masuk kalau mau. Dari tayangan yang beredar, para konten kreator tersebut berharap mendapat uang dari para viewers atau penonton akan bersimpati kepada talent yang kemudian memberikan gift atau koin secara online agar para talent orang tua tersebut berhenti menyiram dirinya dengan air lumpur. Yang lebih memprihatinkan, eksploitasi tersebut justru dilakukan oleh anggota keluarga dekatnya dan bahkan dilakukan oleh anaknya sendiri. Anaknya yang suruh juga. Hanya kemauan sendiri. Ya, kemauan sendiri. Total semua dari hasil TikTok. Iya. 50 juta. Apa? Sudah 9 kali, baru 9 kali dapat 9 juta kurang sedikit. Beli apa tuh, Bu? Biaya anak, biaya suami, bayar utang, beli beras, beli kebutuhan sehari-hari. Kami sudah berkoordinasi dengan, kebetulan itu lokasinya di Polda NTB. Kemudian di Krimsus Polda NTB sudah mengutus anggotanya ke sana dan si nenek ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ternyata nenek ini bagian dari konten kreator. Jadi nenek itu berperan seolah-olah sebagai korban, seolah-olah kedinginan. Nah, oleh karena itu dalam waktu dekat kami akan melakukan pemanggilan kepada konten kreator yang membuat kreator yang menurut kami tidak pas. Maraknya konten yang tidak mendidik dengan menampilkan mengemis viral dengan cara mandi lumpur menjadi perhatian khusus dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini sampai harus turun tangan dengan mengeluarkan surat edaran yang ditujukan ke pemerintah daerah untuk menindak maraknya praktek ngemis online yang viral di sosial media tersebut. Tidak hanya Menteri Sosial saja yang turut angkat bicara terkait aksi ngemis online tersebut. Aksi tersebut juga mengundang protes dari selebriti Lutfi Agizal. Didampingi kuasa hukumnya dan beberapa ormas yang turut melaporkan, ia melaporkan 5 akun TikTok yang diduga melakukan tayangan praktek mengemis online di sosial media ke Polda Metro Jaya Sabtu malam.
Menurut Lutfi dan organisasi masyarakat tersebut, aksi mengemis online itu dapat mencoreng generasi muda bangsa ke depannya. Jadi ini adalah bentuk kesadaran saya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Seperti yang kalian pernah ketahui, dulu saya mempermasalahkan masalah anjay untuk membenarkan generasi selanjutnya. Yang ini harus dibenarkan lagi bagi saya, karena tindakan mengemis online ini terorganisir, dimanfaatkan, dan viral. Bahkan omsetnya melebihi pekerja-pekerja di Jakarta. Menurut hal yang saya terima, mereka semuanya mendapatkan uang sampai dengan 32 juta sampai dengan 1 miliar. Yang dibagikan di sosial medianya mereka masing-masing. Tapi bukan masalah sektor uangnya, tapi generasi kita selanjutnya mau dibawa kemana? Apakah kita dididik untuk menjadi pengemis online dengan versi mengemis dibalut dengan sosial media? Tentunya saya sebagai digital content creator miris sekali, yang dimana akhirnya nanti bisa jadi orang-orang membuat digital content creator di quote on quote menjadi pengemis gift. Nah, saya juga sebagai digital content creator, sebagai aktor juga, endorsan kita sekarang arahnya menjadi viral, tema yang viral untuk mempromosikan produk. Di mana ada beberapa perusahaan yang meminta untuk konsepnya modelan mandi kayak gitu dong kak, sambil naruh produk. What the hell? Apa harus gue ikutin kayak gitu? Kalau emang gue ikutin kayak gitu dan tidak ada pindananya, gue akan menyeterukan itu. Tapi bagi saya, itu melanggar pidana. Saya mendampingi klien saya, ini Bang Lutfi sama Ketua KNPI Kabupaten Tangerang. Nah, ini melaporkan tentang kasus pengemis online. Jadi mengemis online lewat media sosial, lewat TikTok. Nah, di mana ini sangat meresahkan. Klien kami ini punya beban moral terhadap generasi bangsa, di mana para pemuda yang memang mestinya punya kreativitas yang baik, yang bisa membanggakan bangsa dan negara, ini malah dugaannya disalahgunakan. Malah ini jadi bahan untuk eksploitasi, juga dijadikan mata pencaharian. Diungkap Lutfi dan kuasa hukumnya, aksi konten kreator dengan praktek mengemis online itu bukan hanya terjadi di Jakarta saja, tapi juga sudah menyebar ke beberapa daerah di Indonesia. Hal inilah yang membuat Lutfi dan sejumlah ormas yang melaporkan tergerak hatinya karena bisa merusak nama baik generasi muda Indonesia yang akan datang. Tidak tanggung-tanggung, omset yang didapat konten kreator dari praktek ngemis online dengan mengeksploitasi wanita parubaya boleh dibilang cukup fantastis, antara 30 juta sampai dengan 1 miliar rupiah. Ia pun berharap pemerintah dan pihak terkait untuk segera turun tangan mengatasi praktek mengemis online sebelum menyebar ke daerah-daerah lain di Indonesia. Telapornya ada kita beberapa konten yang kita lakukan. Beberapa konten termasuk yang di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ya. Ada beberapa yang memang kita lihat aktivitasnya serupa dengan yang ada di NTB saat ini yang lagi viral. Nah, yang NTB menjadi booster bahwa ternyata daerah-daerah lain menjamur. Dan omsetnya mereka menghasilkan. Itu yang kita khawatirkan. Ada, kita laporin beberapa konten, kita tidak bisa menyebutkan nama spesifiknya karena ya, karena masih ada dalam penyelidikan. Dalam penyelidikan untuk pembuktian nama di balik akun tersebut siapa. Ada. Kita nama akun ada. Ada kurang sekitar lebih 5 ya. Kita ada 5 akun yes. TikTok yang memang digunakan untuk itu. Betul. Dan memang kami melihat ada eksploitasi terhadap orang tua ya. Orang tua yang sudah tidak lansia, kondisi kesehatannya harus diguyur dengan air mandi, air lumpur gitu kan. Itu cukup riskan juga terhadap kondisi kesehatannya orang tua, dan harusnya memang dilindungi. Kalau memang toh itu beneran pengemis, negara harus turun tangan. Dan untuk itu, ia berharap pemerintah dan pihak terkait untuk segera turun tangan mengatasi praktek mengemis online sebelum menyebar ke daerah-daerah lain di Indonesia.
Lantas, apa tanggapan sejumlah selebriti atas maraknya mengemis online di platform TikTok yang diduga memanfaatkan orang tuanya sendiri atau keluarga terdekat sebagai model atau talent di kaum tersebut? Lalu pemerintah harus segera mengambil turun tangan, menghentikan kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan konten kreatif ya, konten kreator. Nah ini yang kami harus minta kepada pemerintah segera mengambil tindakan untuk menghentikan kegiatan itu, jangan sampai menjamur di seluruh wilayah tanah air di Indonesia. Karena ini akan membawa nama buruk, dampak buruknya terhadap bangsa kita. Karena kalau kita nggak turun tangan, ini bangsa kita dicap oleh orang luar itu sebagai bangsa pengemis. Di dalam kajian dan pandangan Islam sudah jelas bahwa meminta-minta, mengemis, dan memohon kepada orang lain untuk minta uang, maka ini jelas tidak diperbolehkan. Karena apa? Dia berkuliah fenomenia di sebelah tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Lalu permasalahannya kalau ada seperti ini bagaimana? Saya yakin permasalahan ini akan menjadi dampak yang sangat besar sehingga membawa efek yang negatif kepada seluruh peserta atau seluruh orang-orang yang memakai aplikasi TikTok ini. The hottest issues on the hottest celebrity. Halo pemirsa, berjumpa kembali di iSeleb, sajian berita seputar jagat selebritis yang dikemas secara inspiring dan informatif. Bersama saya, Indah Setiani. Masifnya perkembangan teknologi saat ini tidak lantas membuat sebagian orang juga ikut berpikir untuk maju. Demi sejumlah uang, mereka tega memanfaatkan lansia agar dapat menarik simpati masyarakat. Ya, ironis memang jika modernisasi seperti saat ini tidak diikuti oleh mental maju masyarakatnya.